adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik adik kakak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kakak kemana? Baik dong. Baik, ya, kita Iya semua baik sih. ya. Iya, karena Tuhan begitu mengasihi kita adik-adik. Iya. Ya, sampai saat ini walaupun kita masih ibadah secara online, tapi kita semuanya sehat. Iya, kita mau nyanyi lagu apa kakak? Ya, kita mau menyanyikan Markas Iblis Dihancurkan. Oke, siap ya semuanya ya. Anak sekolah minggu siap nih. Kita mau nyanyi Markas Iblis Dihancurkan. Markas Iblis dihancurkan, Panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan, setiap hari ku memuji, setiap hari ku bernyanyi. Bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Anak sekolah minggu siap-siap. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis. Sekali lagi adik-adik ya. Markas iblis dihancurkan, Panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Siap memuji Tuhan? Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Anak sekolah minggu, Ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan. Ngapain kak? bikin kacau setan. Iya, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan. Sekali lagi. Bawa pedang di tangan. Ngapain? Bikin kacau Ya, setan. sekali lagi bawa pedang. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Iya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang menjadi anak Tuhan. Amin. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Aku Semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Iya. Cinta kita semakin mendalam pada Tuhan ya dek ya. Iya kakak ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Sebelumnya itu kita mau nyanyi apa kak? Kita mau nyanyi Aku mau menjadi seperti bintang. Ngapain sih Bercahaya bintang? ya. Iya bercahaya. Bercahaya waktu malam, menyinari semua orang yang ada di dalam kegelapan. Ya. Yuk Jadi- kita siapkan hati kita yuk. Siapkan hati mendengarkan kita. firman Tuhan. Mari ya. Jadi kita nyanyi bersama-sama ya. Aku mau seperti bintang, bercahaya waktu malam, menyinari semua orang di dalam kegelapan. Aku mau bercahaya di tengah gelapnya dosa, menerangi semua orang hingga Tuhan
bercahaya cemerlang, bercahaya seperti bintang hingga Tuhanku datang. Bercahaya seperti bintang, bercahaya cemerlang, bercahaya seperti bintang hingga Tuhanku datang, hingga Tuhanku datang, hingga Tuhanku datang. Mari Kak Aiti pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan memuji Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, tiba saatnya pagi ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati hamba-Mu, siapkan hati kami semuanya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus Tuhan kuasa darah-Mu agar firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang akan ditabur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo semuanya, tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah nyanyi-nyanyi, kita udah menari buat Tuhan. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau duduk diam, dengar-dengaran karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, cerita minggu ini adalah sebuah cerita tentang awal dari semua bumi ini ada. Jadi awal dari adanya bumi, adanya kita semua ini cerita awalnya. Jadi pada mulanya Allah itu menciptakan langit dan bumi. Jadi bumi dan langit ini, semua yang ada di bumi ini Tuhan yang ciptakan. Tuhan menciptakan seisi bumi ini selama 6 hari. Dan hari ketujuhnya Tuhan beristirahat seperti yang kita udah ketahui. Jadi pada hari pertama Tuhan bilang, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Terang jadi, kita bisa dari yang tadinya gelap jadi terang. Kayak tadinya mati lampu nih, tadi mati lampu tiba-tiba lampunya udah nyala lagi. Nah kayak gitu, dari gelap menjadi terang. Dari bumi ini jadi gelap jadi terang karena ada terang yang Tuhan ciptakan. Allah melihat bahwa terang itu baik untuk bumi, dan tetapi kalau terang terus gak ada malamnya. Akhirnya Allah itu menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Seperti yang kita ketahui, kalau siang ada matahari karena terang, kalau malam gelap kita nggak bisa. Biasanya udah nggak ada aktivitas karena gelap. Pada hari kedua Allah berfirman lagi, jadilah langit dan bumi. Jadilah langit dan bumi seperti yang kita lihat. Kalau kita lihat ke atas, kalau lagi cerah warnanya biru, ada awan-awannya, ada awan yang gede, ada awan yang tipis, itu langit. Dan kalau bumi ini yang kita injak, yang kita berdiri, itu namanya bumi. Dan langit itu jadi dan bumi itu jadi sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan melihat langit dan bumi ini juga baik adanya, semua yang Tuhan ciptakan baik adanya. Hari ketiga Tuhan berfirman, hendaklah semua air yang ada di bumi kumpul di satu tempat. Jadi terpisah yang mana tempat ada airnya, di mana tempat yang tanah kering. Nah, yang kumpulan air ini dalam jumlah yang banyak disebut laut, dan tanah yang kering ini disebut daratan. Seperti yang kita berdiri nih, ini itu tanah daratan. Dan kalau kita pergi ke pantai, ke Ancol atau ke Anyar, itu namanya laut. Sehingga kita bisa lihat yang mana kering, mana basah. Itu biasanya perbatasan itu kalau kita biasa main di pantai ya, jadi perbatasan antara laut dan tanah kering itu biasa kita bilangnya pantai. Nah, pada hari yang keempat Tuhan menciptakan bulan, bintang, dan matahari. Jadi karena udah ada
langitnya, udah ada tempatnya. Tuhan menciptakan matahari untuk di siang hari untuk menerangi kita dari pagi sampai sore, dan ada bulan dan bintang yang ada di malam hari. Jadi kalau kita keluar siang-siang, kita lihat di langit ada matahari yang terang banget. Kita nggak boleh lihat matahari gitu aja ya, karena bisa bikin mata kita sakit. Kalau bulan dan bintang kita boleh lihat secara langsung. Tapi kadang-kadang kalau malam hari lagi mendung atau lagi berawan, bulan sama bintangnya kita nggak bisa lihat. Kalau kita mau lihat bulan dan bintang secara jelas, kita harus pergi ke tempat yang udaranya bersih, kayak misal ke puncak, ke gunung. Kita bisa lihat bintang yang banyak dan kita bisa lihat bulan dengan jelas karena di situ udaranya bersih. Nah, pada hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di laut dan yang ada di udara. Apa aja sih binatang yang ada di laut itu? Nah, seperti kita tahu dong, kita di laut itu ada ikan, ada udang, ada cumi-cumi, ada gurita, pokoknya semua binatang yang ada di laut, dan itu Tuhan ciptain pada hari yang kelima. Begitu juga dengan burung, kupu-kupu, burung, segala jenis burung, pokoknya ke kupu-kupu, capung, tawon, semua yang terbang-terbang itu Tuhan ciptain pada hari yang kelima. Nah, hari keenam nih hari yang spesial, karena pada hari keenam Tuhan menciptakan binatang juga manusia. Binatang yang di bumi itu kayak kucing, anjing, ayam, kura-kura, pokoknya yang biasa kita lihat di daratan. Nah, Tuhan ciptain pada hari yang keenam. Dan begitu juga dengan manusia, Tuhan menciptakannya bukan langsung manusia jadi, enggak, tapi Tuhan menciptakan dari debu dan tanah dan dihembuskan dari Tuhan itu roh kehidupan, dan akhirnya manusia itu jadi. Dan pada hari ketujuh Tuhan itu udah gak menciptakan apa-apa lagi. Kenapa? Karena Tuhan mau menikmati semua hasil ciptaannya. Tuhan melihat bahwa manusia dan binatang hidup rukun, semua bisa berjalan dengan baik. Jadi Tuhan pada hari ketujuh Tuhan memberkati semua yang Tuhan ciptakan agar bisa terus keadaannya baik. Sekarang semua yang mau diciptakan Allah udah selesai. Pada hari ketujuh Tuhan beristirahat. Begitu juga dengan kita nih, kita punya hari Senin sampai Sabtu itu kita boleh beraktivitas. Tuhan mengizinkan kita untuk sekolah, untuk belajar, untuk bekerja, dan Tuhan minta dari 7 hari dalam seminggu, Tuhan minta hanya 1 hari untuk kita beribadah kepada Tuhan. Itu tanda kita mengucap syukur kalau selama 6 hari itu kita sekolah, belajar, papa mama kita bekerja, atau kita bermain. Tuhan itu merupakan tanda syukur kita karena kita bisa melewatinya itu semua. Dan Tuhan memberi perintah kepada manusia bahwa ingat dan kuduskanlah hari Sabat, karena Tuhan cuma minta 1 hari nih dari 7 hari, masa kasih 1 hari aja gak mau buat Tuhan. Dan kalau kita ke gereja juga gak 1 hari penuh kan, paling lama 2-3 jam kalau kita secara offline. Kalau kita ketemu, kalau online paling gak nyampe 1 jam. Tuhan cuma minta beberapa menit waktu kita untuk serius, untuk beribadah sama Tuhan, merupakan tanda syukur kita. Nah, kita harus ingat terus ya, kalau kita harus itu mengingat hari Sabat atau hari Minggu untuk kita tanda syukur kita kepada Tuhan. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Keluaran 20 ayat 8. Keluaran 20 ayat 8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu pendek ya, jadi bisa diingat cepet biar kita bisa kirim videonya, bisa ayat hafalan lagi. Nah, firman Tuhan udah selesai. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih karena untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari ini, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hari Sabat merupakan hari tanda syukur kami kepadamu, karena Engkau sudah memimpin kami dari Senin sampai hari Sabtu. Kami bisa belajar dengan baik dan kami bisa bermain, dan papa mama kami bisa bekerja. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati pendidikan kami, berkati kesehatan kami, berkati kedua orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke.
Dadah semuanya.